Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman liqudratih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula min ba'dih. Allahumma salli ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, yaitu masih menyambung masalah iddah dan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya. Ya. Kalau kemarin kita sudah sampai pada masa iddah itu boleh keluar dan tidak boleh keluar, telah saya sampaikan yang pertama yang ditulis oleh PWM, yaitu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang intinya orang-orang yang dalam masa iddah itu ya masih boleh kerja, kan gitu kemarin. Inti dari yang ditulis itu. Kalau dia sakit juga boleh berobat ke rumah sakit. Artinya boleh keluar dari rumah sepanjang tidak menyolok. Ya, tidak menyolok. Dan sudah saya sampaikan beberapa untuk lebih menambah wawasan kita, ya, menambah wawasan ilmu kita dalam masalah iddah ini, maka juga telah saya sampaikan pandangan dari beberapa ulama, terutama ulama madhab itu, antara lain Maliki dan Hambali, ada Syafi'i yang memang lebih ketat Syafi'i itu. Maka pada malam hari ini, agar ini bisa selesai, maka saya tidak memperpanjang pengantarnya, tapi langsung saja untuk memasuki ke materinya. Malam hari ini kita sampai pada kewajiban mantan suami selama masa iddah. Jadi ini lakonnya bapak-bapak ini. Lakonnya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu sudah banyak dibahas kemarin-kemarin itu. Ya. Bagaimana seorang mantan suami? Apa saja kewajibannya apabila dia itu setelah menceraikan istrinya? Ya. Kalau meninggal kan sudah memang lepas ya kalau sudah meninggal. Tapi kalau dicerai itu dia masih ada rentetan kewajiban. Rentetan kewajiban lagi. Ya, antara lain satu, memberikan nafkah lahir seperti makan atau belanja dan tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak roj'i. Ya, sekalipun sudah ditalak roj'i dia atau mantan suami itu masih wajib untuk memberikan nafkah, ya, atau belanja itu. Bahkan nanti ada di bawah itu masih tempat tinggal dan lain sebagainya. Pakaian, jadi maskan itu tempat tinggal, dan juga termasuk pakaiannya itu masih
tanggung jawab daripada suami atau mantan suami yang baru saja menceraikan istrinya itu. Jadi tidak enak-enakan wes tak cerai ya wes. Tidak. Lebih-lebih kalau masih dalam talak rojak ini, baru talak 1 atau talak 2 itu masih talak rojak. Itu masih wajib. Makanya kalau cerainya itu di pengadilan, maka biasanya sekaligus ditentukan itu. Di samping mengizinkan pada suami itu untuk menjatuhkan talak. Ya, tidak sekaligus itu, biasanya menunggu kekuatan hukum kalau di pengadilan. Ya. Karena putusan itu harus berkekuatan hukum. Jadi nanti setelah berkekuatan hukum maka baru suami itu menjatuhkan talak. Itu kalau talak. Tapi kalau gugatan cerai, ya pada saat memutuskan itu talak telah dijatuhkan oleh pengadilan. Kalau gugatan, tapi juga kekuatan hukumnya itu juga masih menunggu. Kekuatan hukum putusan pengadilan itu masih menunggu juga. Kalau pada saat dijatuhkan cerainya atau talaknya oleh pengadilan itu suaminya hadir, maka kalau dia terima ya 14 hari itu baru mempunyai kekuatan hukum putusan talaknya itu tadi. Kalau suaminya tidak terima mungkin ya itu ya bisa diberi tenggang waktu 14 hari itu untuk berpikir mau mengajukan banding atau tidak. Itu kalau gugatan cerai. Kan beda, Pak. Kalau gugatan cerai yang mengajukan istrinya. Tapi kalau cerai talak itu yang mengajukan suaminya. Jadi nanti suaminya itu yang langsung menjatuhkan talak di depan pengadilan. Langsung menjatuhkan di depan pengadilan setelah putusan izin talaknya itu mempunyai kekuatan hukum. Yaitu tadi kekuatan hukumnya itu yang 14 hari kalau dia dua-duanya datang, tapi kalau suaminya atau istrinya yang akan ditalak itu tidak datang, maka harus diberitahukan. Putusan tadi harus diberitahukan. Nah, kapan dia memberitahukan? Ya setelah putus itu dan ada tenggang waktu 14 hari sejak dia itu menerima pemberitahuan. Diberitahu ke rumahnya sana dengan surat pemberitahuan bahwa perkaranya telah diputus, ya putusannya ditulis di situ. Ya. Nah, kemudian dia diberi waktu 14 hari. Ya, 14 hari kalau dia itu sudah diam saja, artinya tidak mengajukan banding 14 hari setelah dia menerima pemberitahuan tadi. Maka nanti terus dipanggil untuk ikrar talak. Itu kalau cerai talak. Tapi kalau cerai gugat, maka ya tidak usah menjatuhkan talak suaminya itu. Tapi talaknya sudah dijatuhkan oleh pengadilan. Menetapkan jatuh talak berapa, 1, dan seterusnya. Nah, dalam hubungannya dengan yang ini, suami atau mantan suami harus memberikan nafkah lahir. Nafkah lahir itu ya boleh uang, ya boleh beras, boleh apa, atau mungkin diberi makanan yang sudah siap dimakan juga boleh, tidak apa-apa. Pokoknya diberi makan, itu nafkah. Ya, makan. Kemudian juga tempat tinggal. Bagi perempuan yang ditalak rojai tadi, perlu tempat tinggal. Ini. Ya. Dalam hal ini,
Ini didasarkan atas sabda Rasulullah atau hadis Rasulullah ini. Yang artinya hak mendapat belanja dan tempat tinggal itu hanya dimiliki oleh perempuan yang boleh dirujuk oleh suaminya. Perempuan yang boleh dirujuk berarti perempuan yang ditalak raj'i. Talak 1 atau talak 2. Talak raj'i namanya. Maka perempuan tadi dalam kedudukan iddah raj'iyah. Iddah raj'iyah. Ini. Jadi ini memang masalah iddah. Ini ya tidak hanya ibu-ibu saja yang wajib tahu, bapak-bapak juga harus tahu karena harus tahu pula kewajibannya. Nanti kalau sampai misalnya tidak memberi kewajiban kepada mantan istrinya tadi ya berdosa, Pak. Berdosa. Tapi rata-rata kan Allah apa wis tak pegat. Ndelek-ndelek opangan dhewe ngono. Kan gitu. Rata-rata begitu. Makanya di pengadilan kalau cerainya di pengadilan maka mesti ditetapkan. Diwajibkan memberi nafkah sekian juta. Nah, gitu. Atau kalau kaya ya bisa juga berapa ya sepantasnya. Suge ya mungkin mergo pada waktu belum cerai itu kan mangane ya enak-enak Pak nek suge Pak ya. Maka nafkah ya rada gede. Tapi sing miskin kan paling ya brengkes pindang ngene segelem. Ya titik. Inilah. Nah, gambarannya begitu. Ya. Oh, so pengadilan juga menilai ini ya, kan dari data-data itu kan bisa dilihat. Wong iki sugih. Mobilnya pirang-pirang omahe wae. Nanti omahe gede-gede. Ya, makanya ya tentunya disesuaikan dengan kemampuan. Ini yang pertama. Jadi wajib memberikan nafkah dan juga tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak raj'i atau di masa iddah raj'i. Di masa iddah saja Pak. Tapi kalau sudah lewat dari masa iddah sudah tidak kewajiban. Karena dia juga sudah tidak punya hak untuk rujuk. Jadi masa iddah itu entek baru kepingin balik ya kudu kawin anyar lagi. Jadi nikah baru lagi wong idahe sentek. Salahe gak wingi-wingi. Ya leren wancaan geden maneh ditumpakno kuwadi maneh barang itu. Atau yang minimal diakadkan akad baru. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan nafkah lahir berupa makanan atau belanja dan tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak bain dalam keadaan hamil. Ditalak bain gak hamil rada bebas. Tapi kalau talak bain, talak 3 misalnya ya. Sudah talak 3. Tiba-tiba ternyata dia hamil, mengakui bahwa dia itu sedang dalam keadaan hamil. Nah, sekalipun sudah talak 3, sudah talak bain kubro misalnya, talak teluan berarti talak bain kubro. Ya, ini beda dengan yang gugatan tadi. Gugatan tadi itu sekalipun ya, sekalipun baru talak 1 kalau gugat cerai ya, itu iddahnya iddah bain. Tapi bain sughra. Ya, itu bedanya. Jadi yang mutus pengadilan, jadi itu bain sughra. Sekalipun baru talak 1 atau talak 2. Kalau dia ingin kembali, ya harus kawin baru. Tidak boleh rujuk. Itu bedanya.
talak, yang menalak suaminya langsung. Itu talak 1, talak 2 masih bisa rujuk. Tapi kalau yang menalak pengadilan karena gugatan dari istri, kan sekarang banyak Pak. Mungkin kasus di pengadilan itu justru lebih banyak gugatan dari istri. Apa? Oh ya, wong lanang-lanang kok bayino. Tapi ya, gak wong lanang sing nang kene, insyaallah. Ya, di sana-sana banyak. Ya, kita lihat ya, statistik dari orang-orang cerai itu lebih banyak gugatan dari. Ya. Kadang-kadang begini loh, diakali kadang-kadang Pak. Nek talak, podo-podo teko, engko ade ana mediasi. Mediasi ini bolak-balik. Gitu. Nah, tapi nek gugatan cerai biasanya diakali. Wis kono aja teko ae. Nah, karena tidak datang maka tidak ada mediasi. Cepat. Tidak ada mediasi. Mediasi juga memakan waktu lama. Belum bisa damai, nanti kembali lagi mediasi lagi. Ya gitu. Baru nanti menyidangkan pokok perkaranya. Nah, makanya kembali lagi bahwa kalau talaknya itu dijatuhkan oleh pengadilan karena gugatan cerai, maka tidak boleh rujuk. Karena itu sudah termasuk talak bain. Tapi talak bain sughra. Talak bain kecil. Kalau yang 3 kali yang dijatuhkan oleh suaminya sendiri tadi, itu talak bain kubra. Sama saja, bain kecil maupun bain besar itu tidak boleh rujuk. Kalau bain kecil ini masih bisa nikah lagi sekalipun tidak ada orang lain yang mengawini. Boleh. Istilahnya muhalil. Tidak ada muhalil bisa. Karena dia itu bainnya bain. Tapi kalau sudah talak 3, maka iddahnya iddah bain kubro. Makanya tidak boleh langsung dikawin lagi atau dinikah lagi kecuali ada mukhalil. Ngawin wong liya dhisik. Gitu. Yang penting gak sepakatan Pak ya. Sepakatan ya gak sah. Ini. Jadi di sini memberikan nafkah lahir berupa makanan atau belanja dan tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak bain dalam keadaan hamil. Jadi nek hamil kok saya kewajiban Pak, karena ada hubungannya dengan anak yang dikandung oleh istrinya tadi. Jadi ada kewajiban untuk memberi nafkah karena dia ngandung itu yang mengandung anaknya suami. Bahkan nanti ketika menyusui itu dia harus bayar upah juga kepada istri, mantan istrinya tadi. Atau paling tidak kalau sepakat ya diupahkan pada perempuan lain. Itu caranya. Di dalam ayat juga begitu. Di sini maka disebutkan wa in kunna ulatu hamlin famfiku alaihinna hatta yadhna hamlahunna. Ini surat At-Tolak. Tolak ayat 6. Jadi kalau perempuan itu sedang hamil, talak bain tadi dalam keadaan hamil, ya, talak 3-nya, maka mantan suami itu famfiku alaihinna. Ada kewajiban untuk memberi nafkah pada perempuan atau istri yang ditalak bain tadi. Bain kubro. Ya. Bain sughra juga sama. Masalah nafkah. Hatta yadhna hamlahunna. Sampai melahirkan anak. Nah, ini. Tapi kalau sudah melahirkan anak, kewajiban itu tidak lagi kewajiban memberi nafkah ibunya karena mengandung enggak.
Tapi nanti sudah berubah lagi. Yang pertama nafkah untuk anaknya. Dan juga harus ada upah untuk ibunya yang menyusui itu. Padahal menyusui itu 2 tahun, Pak. Sempurnanya adalah 2 tahun. Tapi kadang-kadang kan ya memang banyak. Ya kita yang laki-laki ini loh. Kadang-kadang wah jarnos. Rambut-rambutan dewe wong anak-anak muda. Kan gitu. Ya. Jarang sing ngopeni itu jarang, Pak. Wis lahir ya wis gak tahu sambangi tapi wis ditinggal rabi maneh ndok kono ndek anak maneh. Kan begitu kadang-kadang. Banyak yang begitu tuh banyak. Ya mungkin gak tahu ngaji ngene iki, Pak. Gak tahu ngaji ngene iki. Ya, makanya dari sekian banyak macam masalah-masalah dalam agama ini semuanya harus kita kaji. Ya, harus kita kaji. Termasuk masalah-masalah hukum aqwalus sakhiyah yang seperti ini. Ini perlu kita ketahui. Nah, karena selama ini kadang-kadang kan dianggap gak penting lah. Oh, ngaji ngono-ngono doa kan gitu. Ndelek sing dukur-dukur. Tapi ini perlu. Karena hubungannya dengan pribadi-pribadi kita langsung. Yang namanya saja aqwalus sakhiyah. Hukum-hukum yang berhubungan dengan ahwadus sakhiyah. Pribadi. Privat. Kemudian yang ketiga, memberikan tempat tinggal saja. Ini panggonan tok, tapi gak ngaimangan. Kepada perempuan yang ditalak bain, ya ditalak bain gitu saja. Seperti firman Allah, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berilah tempat tinggal, ya, atau di sini diterjemahkan tempatkanlah mereka atau para istri itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Artinya masih kewajiban nggak ini tempat tinggal sampai iddahnya habis. Sampai iddahnya habis. Nah ini. Nah, itu masalah nafkah. Nanti akan lebih detail lagi nanti ketika kita sudah masuk dalam kompilasi hukum Islam. Ini masih berdasar ayat-ayat dulu. Nanti ada di bawah. Sekarang tentang mut'ah. Mut'ah itu apa? Yaitu pemberian, bebunga. Jadi istilah orang Jawa itu bebunga bagi wanita yang ditalak. Jadi wanita yang ditalak itu kan ya kadang-kadang ada yang susah, Pak, kadang-kadang ya ada yang senang. Ya. Yang senang ku merkono-kono wis duwe calon. Metu teko pengadilan, wah, merdeka gitu. Ada yang begitu, Pak. Macam-macam orang di pengadilan. Tapi ada juga yang susah, menangis. Anaknya sudah banyak. Lalu suaminya itu waduh, balelo gitu. Balelo. Terpaksa dia itu kadang-kadang saking gak betah ya gugat cerai tadi. Setelah diputus ya dia terpaksa susah menangis. Ini macam-macamnya orang di sana. Makanya jangan sampai kita parek-parek nang pengadilan. Ya, selesaikanlah semua masalah-masalah dalam rumah tangga itu diselesaikan sendiri di rumah. Kalau ada orang yang dipandang lebih tua atau lebih bisa memberikan nasihat misalnya, ya didatangi. Sehingga tidak sampai ke pengadilan. Kalau sampai ke pengadilan itu wah, ruwet nanti sudah. Anaknya sudah kadung banyak. Nah, terus nafkahnya apa? Penghidupannya juga tidak seberapa cukup. Nanti tinggal nangis saja.
Tapi rata-rata kuat perempuan Pak dengan laki-laki. Nyatanya perempuan tuh kadang ya ditinggal mati. Kalau karuan kalau ditinggal mati ya, itu memang sudah Allah yang menentukan ya, semuanya Allah yang menentukan. Tapi naudzubillah kalau yang ditinggal cerai ini loh Pak, kadang-kadang tega, anaknya 5, masih kecil-kecil. Tinggal karena sudah kecantol di sana. Susah. Tapi begitu itu kadang-kadang wanita lebih kuat. Tidak tahu dengan cara apa. Jual ini, jual itu. Ya. Kadang-kadang bikin apa, dititip-titipkan di warung-warung. Itu pun bisa menghidupi anak-anaknya. Bahkan ada juga yang berhasil sampai kuliah dan sampai mendapatkan pekerjaan yang mapan. Tapi kalau bapak-bapak membayangkan ya, anak 5 kecil-kecil, ya, gak biasa masak misalnya, bapaknya itu, waduh bingung. Tapi kalah dengan ibu-ibu. Makanya di sini kembali kepada judulnya yaitu mut'ah. Allah itu memerintahkan kepada kita para laki-laki itu dalam surat Baqarah ayat 241, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bagi perempuan-perempuan yang ditalak, al mutallaqat mata'un itu harus mendapatkan mut'ah. Bebunga, kegembiraan lah apa itu? Bil ma'ruf dengan ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Mut'ah. Mut'ah itu tidak ada hubungannya dengan nafkah. Jadi sekalipun sudah diberi nafkah ya, pada masa iddah itu Pak. Tapi para laki-laki itu masih juga dianjurkan untuk memberi mut'ah. Bebunga. Lah apa Pak wong gono gini ya wis didum misalnya ya baru iddah. Nafkah iddah sudah saya beri. Nah kalau saya ana mut'ah mana? Nah itu Allah yang ngatur. Ya. Karena perempuan-perempuan itu perlu dilindungi. Karena yang lindungi nanti kasihan. Ini. Makanya diwajibkan oleh Allah. Jadi mut'ah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Nanti ada pembagiannya di kompilasi. Ya. Ada 52. Jadi walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Pada wanita-wanita itu, wanita yang ditalak itu berhak mendapatkan mut'ah. Jadi adalah hak atau kewajiban bagi para orang-orang yang bertakwa. Ya, suami-suami yang bertakwa. Di sini ada seorang syekh namanya Mustafa Al-Adawi ini mengatakan ayat mulia ini mengandung makna bahwa setiap wanita yang ditalak itu berhak mendapatkan mut'ah. Baik ia sebagai wanita yang ditalak dengan keadaan sudah dicampuri maupun belum pernah dicampuri. Sekalipun belum pernah dicampuri itu pun nanti ada mut'ah. Baik mut'ah yang wajib ya. Baik wajib bagi wanita itu maupun tidak wajib baginya. Maksudnya ada yang wajib, mut'ah itu juga ada yang sunat saja. Nah, nanti ada pembagiannya di bawah. Ya, agak kita perdebat. Kalau kita lihat dari definisi mut'ah itu ya ini. At-Tabari dalam kitab tafsir At-Tabari mengatakan yaitu mut'ah itu apa yang dapat menyenangkan seorang wanita. Pokoknya DKI itu bisa seneng gitu. Duit ya seneng. Ya. Terutama biasanya yang paling seneng ya duit Pak ya. Paling seneng
Baik itu berupa baju, pakaian, bajune sakeh sak lemari, gak trimo sak lemari. Pakai baju atau pakaian lainnya, jadi atau pelayan, kayak pelayan wes aku tak pegat, tak pegat tapi tak tinggali pelayan, pembantu rumah tangga. Tapi dia yang bayar. Dan lain-lain sebagainya, banyak. Ada yang kaya itu ya kadang mut'ahnya mobil baru Pak, gak mobil lama gitu. Ada yang rumah besar, ini mut'ah, kan seneng. Makanya menyenangkan hati wanita itu yang baru saja dilalai. Mungkin ada yang berupa sawah, wong tani sawai ombo wis tak kayak mut'ah 5 kedok itu. Itu mut'ah namanya. Boleh uang, boleh barang, benda, boleh. Mut'ah. Ini. Kemudian ukuran mut'ah itu berapa? Firman Allah dalam Baqarah 236 itu, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna au tafridu lahunna faridah. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Nah, ini perlu dipahami ini Pak. Ya. Jadi begini, dia kawin, maharnya belum ditentukan. Mungkin waktu akad itu ya, saya kawinkan kamu dengan si ini, binti ini, ya. Dengan mas kawin nanti akan ditentukan kemudian. Barangkali ada yang seperti itu, makanya Quran itu menyinggung. Ya. Mas kawin belum ditentukan. Ya. Ini. Makanya di sini malam tamassuhunna au tafridu lahunna farido. Belum disentuh dan juga belum dibayar. Belum ditentukan, bukan belum dibayar. Mas kawin ini mbok piro urung ditentokno. Tapi sudah ada akad bahwa mas kawin akan ditentukan kemudian. Tapi jangan ditiru ini, Pak. Wong wis arep nikah wis pengen rabi lho kok mas kawinnya durung siap. Ini. Nah, bagi yang begitu itu makanya wajib ini dia itu memberi mut'ah. Wa matti'uhunna 'alal musyi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Mata ambil ma'ruf. Maka berilah mut'ah istrimu itu, ya. Bagi orang yang rezekinya luas, hartanya banyak, maka ya disesuaikan qadaruh, diperkirakan berapa lah. Kalau di Arab dulu biasanya ada namanya mahar misil. Biasanya kebiasaan di situ berapa? Itu namanya mahar misil. Disesuaikan dengan kebiasaan di daerah itu. Itu namanya mahar misil. Tapi itu belum ditentukan. Nah, walal muqtiri qadaruh, bagi orang yang rezekinya cumpet. Muqtir itu ya, sumpet mana gampang. Gak patek sugih. Ya. Qadaruh juga diperkirakan berapa. Mata ambil ma'ruf itu mut'ah yang dilakukan secara ma'ruf. Pemberian. Ini juga wajiban bagi para muhsinin. Jadi begini ini. Belum ditentukan maharnya. Dia juga belum dikumpuli. Maka kalau dicerai, ya, kalau dicerai maka dia wajib memberi mut'ah. Karena apa? Karena maharnya belum ditentukan. Beda dengan begini, mahar sudah dibayar. Karcis wis tuku, Pak. Ya. Tapi gaji sudah numpak kereta. Itu gimana kalau gitu?
maka perempuan itu atau istrinya itu harus mengembalikan separuh dari mahar. Balik no, separuh. Di Qur'annya ada itu. Ya. Jadi sing separuh dibalik no nang bojone, sing separuh nah dipek lah. Karena sudah akad tadi. Ya. Atau begini. Ya. Jadi tadi belum ditentukan ya. Itu harus wajib memberi mut'ah. Kalau sudah bayar, balik separuh. Tapi kalau sudah ditentukan maharnya 2 juta misalnya, harus gampang-gampangan wong. Makanya lalu dia dicerai. Dicerai belum dikumpuli. Ini bakasannya yang belum dikumpuli, Pak. Maka suaminya itu masih wajib membayar mahar, tapi hanya separuh saja. Kalau tadi yang sudah dibayar, istrinya mengembalikan separuh, tapi kalau belum dibayar, tapi sudah ditentukan maharnya sekian, maka suami hanya wajib membayar separuh. Yang kewajiban bayar mut'ah, ini adalah yang belum ditentukan. Karena suami kan tidak membayar mahar, tapi sudah dicerai, maka mut'ah saja. Dan ini mut'ah yang wajib. Ya, wajib. Nah, ini. Ya, ada bolak-balik, Pak. Tapi cara begini ya, santai-santai saja biar paham. Gitu. Itu 3 macam kan? Belum ditentukan mahar, mahar sudah dibayar, sudah ditentukan mahar tapi belum dibayar. Kan ada akad itu dengan pas kawin 10 juta diutang. Boleh diutang sih. Nah ini. Ya boleh sudah dikumpulin, tidak diutang lah. Tapi nanti wajib disaur. Wajib disaur. Karena sudah dikumpulin nyaurnya juga harus penuh. Ya, harus 10 juta. Kalau tidak disaur berarti hutang sampai akhirat. Hanya hati-hati. Sekalipun hanya bersama atau lawannya hanya suami istri. Inilah. Ini. Nah. Atau beri lagi, atau bari mengatakan, yakni berilah mereka apa yang bisa membuat mereka senang dari harta kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kira-kira suke ya aja awat-awat ya. Awat-awat itu apa? Pura-pura gak duwe, padahal duwe akeh aja. Jadi sesuaikan maksudnya. Anal musii qadaruh. Sing suke ya sesuai dengan kemampuannya itu, dan wa alal muqtiri sing miskin gak duwe ya sesuai dengan kemampuannya. Itu masalah mut'ah. Jadi dipegangi saja satu ini. Mut'ah yang wajib tadilah. Kalau yang biasa tadi baliknya separuh utawa bayar separuh itu sudah biasa. Ini. Sekarang masuk di sini. Kompilasi ini sebetulnya sudah mengulang dari ayat-ayat, cuma disimpulkan ini di sini secara detail. Saya bacakan saja karena nanti manjingnya penjul 11 jam 7. Nah, di sini bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri itu qoblat dukhul. Nek qoblat dukhul gak wajib. Nah, kecuali apa? Yang tadi, yang mut'ah wajib tadi ya. Wajib tadi loh, yang maharnya belum ditentukan. Qoblat dukhul. Wis dicerai. B. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah. Jadi nafkah, maskan itu tempat tinggal, kiswah itu pakaian. Tiga-tiganya itu.
selama dalam masa iddah. Kecuali istri telah dijatuhi talak bain. Talak bain lepas. Talak bain terutama bain sughra terutama ya. Atau istri itu belum talak bain tapi nusus. Mungkin cerainya karena si istri itu apa istilahnya nek tak arani demenan misalnya kok ya terlalu tidak enak itu termasuk nusus. Duwe bojo kok seneng mbek wong liya itu juga nusus. Wis juga mau apik gede tapi kok dhek malah kos tok kono. Tidak ada masalah tapi kos tok kono. Lain kalau memang kerjanya di sana misalnya Mas aku tak kos tok kono teka pegel bolak-balik. Wis dicukupi. Maskane ya wis dicukupi tapi dhek saya gak gelem manggon nang omah kono misalnya. Itu termasuk nusus. Nanti ada pembahasan sendiri secara panjang. Ini gambaran secara mendasar saja. Ini, jadi kalau nusus dia dapat nafkah, pakaian dan juga tempat tinggal. Nusus harus dicolno ya, nusus deh. Nusus itu apa sih Pak? Nusus itu bangkang barek suami. Gak taat besok suami, nusus. Nanti ada pembahasan tentang nusus kalau tidak apa-apa kita bahas tersendiri. Kemudian kewajiban suami melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya. Terus 5 tahun misalnya urung disauri, kamu kok gak lali. Bareng ono pegatan, ya wajib. Perempuannya tadi harus matur di pengadilan, Pak ini maharnya 5 juta belum dibayar. Nanti hakim akan menentukan itu, dipertimbangkan. Di samping nafkah ada pelunasan mahar. Secara penuh dan apabila belum dikumpuli maka hanya separuh saja. Seperti tadi saya sampaikan. Memberikan biaya hadonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Nah ini Pak, yang sering para suami itu sering lupa. Terus kadung nek kono ndek bojo maneh, ndek anak akeh meneh. Di anake nek kene sik cilik-cilik. Tapi durung umur 21 tahun. Dijarno ae, mbok sing ngopeni. Masyaallah, kasihan. Ibu itu tipe berat ya kadang-kadang. Ini. Durung umur 21 tahun. Itu masih kewajiban dari si ayah itu tadi untuk memberikan hadonah, biaya hadonah. Hadonah itu pemeliharaan anak. Hadonah namanya itu. Jadi berhak merujuk itu sudah biasa, biar selesai. Kita percepat ya. Bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, tidak menikah dengan pria lain. Sudah kemarin ya. Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dan bekas suaminya kecuali nusus tadi sudah. Terus waktu tunggu ini sudah kemarin juga bagi seorang istri yang putus perkawinan berlaku waktu tunggu atau iddah. Kecuali qoblat dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian. Nek kematian tetap harus dia ikut berkabung. Kalaupun belum dikumpuli tapi suaminya meninggal, tetap 4 bulan 10 hari. Saya tinggal. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qoblat dukhul, waktu tunggunya 130 hari. Wah, itu urung tak apa-apa, urung di apa-apa. Ya, tapi tetap harus ikut berkabung. Ya, 140 hari. Berapa? Arba'ata asyhur wa ashtara. 4 bulan 10 hari. Ini. Itu
harus ini. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu sampai melahirkan. Kemarin sudah. Apabila ya perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan, sama dengan ditinggal mati, sama ya, sampai melahirkan. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut, balik mana? 3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya kebelat dukul. Bodoh. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tadi yang 14 hari tadi. Ya, 14 hari kalau dua-duanya datang. Nah, 14 hari kalau dia tidak datang, 14 hari setelah diberikan pemberitahuan. Nah, ini. Dia menerima pemberitahuan. Nah, dalam hal keadaan pada ayat 5 bukan karena menyusui maka iddahnya selama 1 tahun. Nah ini yang perlu diperhatikan, Pak. Nah, ini. Jadi kalau dicerai dia dalam keadaan ya, tidak hamil, maka dia kan harus 3 kali suci. 3 kali suci. Tapi kalau kemudian begini, keadaan pada angka 5, keadaan 3 kali suci tadi, karena menyusui, maka iddahnya keliru paham sampai cepet-cepet. Waktu dihitung. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid. Nah ini, maka iddahnya 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Nah, tapi dalam menjalani ya, dalam keadaan ayat 5 ini, nomor 5, bukan karena menyusui, maka iddahnya selama 1 tahun. Kan tapi bila dalam waktu 1 tahun tersebut, ia haid kembali, maka iddahnya menjadi 3 kali waktu suci. Ini di situ. Jadi enak-enak, ya, jalani tiba-tiba kayak oleh Romulan, dia tidak haid. Karena dia menyusui. Karena menyusui, maka iddahnya 3 kali haid. Dalam keadaan tidak menyusui tapi berhenti haid. Lama. Mari ngono haid maneh. Maka iddahnya itu hanya dihitung 3 kali haid tadi. Itu. Ya, ini sudah selesai. Ya. Cuma yang terakhir ini, waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena hulu, fasa dan li'an berlaku iddah talak. Jadi sama 3 kali suci. Nah, barangkali ini ya, mudah-mudahan bisa difahami dan insya Allah kita selesaikan sampai ini saja, dan nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan ganti dengan tema yang lain. Nah, ibu-ibu kalau barangkali masih ada yang diragukan, ya kapan-kapan bisa ditanyakan langsung aja. Ya, gitu. Saya kira cukup dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.